Halo, selamat datang kembali di Teguh MC. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar gitar melodi dan kita akan belajar fondasi utamanya. Jadi ini adalah tutorial yang wajib kita pelajari untuk di awal sekali kita belajar gitar dan khususnya belajar melodi. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu tangga nada. Ya. Tangga nada yang dinamakan tangga nada diatonis, ya, atau tangga nada kalau kita bisa menyebutnya itu sol mi sa si atau do re mi fa sol la si do nya lah ya, seperti itu ya. Nah, rumusnya atau jarak antara masing-masing itu ada jaraknya. Kita bisa ingat dulu atau hafalkan dulu jaraknya itu 1, 1,5, kemudian 1, 1, 1,5 ya, kemudian 1 ya, kembali lagi. Nah, yang perlu kita terapkan itu dalam sebuah gitar ya, jarak di antara fret ke fret itu adalah setengah ya. Kita pahami dulu. Jadi kalau kita loncatnya ada 2 fret ya, dari sini ke sini itu dinamakan jaraknya 1 ya. Paham ya? Dari sini kita taruh jari kita, pindah ke sini itu perpindahannya setengah. Tapi dari sini pindahnya ke sini itu perpindahannya 1 ya. Nah ini kalau dari sini tanpa ditekan, kemudian ditekan, itu jaraknya berarti setengah ya. Oke, sekarang kita akan pahami dulu nada-nada yang ada di dalam gitar. Nada pertama yaitu kita bunyikan dulu senar paling atas, itu E ya. Jadi dari E kemudian ditekan 1 itu setengah jaraknya. Ini F, jadi dari E ke F itu setengah jaraknya ya. Kemudian kita lanjutkan ya, dari F ke G itu 1 jaraknya ya. Dari G ke A itu 1 ya. Jadi kalau dari F ke G 1, kalau dari F cuman masuk setengah itu jadi F crash namanya ya. Paham ya? Jadi penempatan jaraknya sekarang kita sudah tahu, 1 atau setengah sekarang kita sudah tahu. Oke, nah sekarang kembali lagi ke rumus yang tadi, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah ya. Oke, 1 kemudian ya, lanjutkan. Nah, kita akan belajar di awalnya dulu. Pertama kita akan menggunakan nada dasar C. Nah, nada dasar hampir semua lagu atau saat kita mau bermain melodi kita harus tahu dulu nada dasarnya ya. Nada dasarnya diatonis ada 7 nada. Kita bisa mulai dari nada dasar C dulu sebagai nada pertama. C sama dengan do, berarti ada C, D, E, F, G, A, dan B ya, ada 7. Ini yang paling umum sekali kita tahu ya, kalau kita bunyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Oke, nah sekarang C, kebanyakan orang tahu kuncinya C, tapi tidak tahu asal usulnya dari mana ya. Nah sekarang kita akan belajar C ya, dan kita menggunakan ilmu yang rumus yang tadi. C ya, dari C ke D itu jaraknya 1 ya, dari sini ke sini 1. Oke, kita pakai yang rumus yang tadi. Dari D ke E itu jaraknya 1 ya, jadi dari sini D ke E 1, kemudian masuk ke setengah, dari E ke F setengah ya. Dari F ke G, ini F, G 1, kemudian G ke A 1 ya. Kemudian dari A ke B 1 lagi ya. Kemudian dari B ke C setengah, jadi kita cuma geser 1 fret, maka kita mendapatkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Oke, paham ya? Sekarang kita sudah dapat nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan nada dasar C. Nah, rumus yang tadi yang 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah ya, itu bisa kita terapkan di manapun. Jadi misalkan kita mau coba di C
Jadi semuanya tinggal geser setengahnya. Oke, paham ya? Oke, nah, kalau masih bingung kita ikuti saja video ini, nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah, sekarang kita akan, kalau tadi cuma di satu senar ya, ini juga berlaku di semua senar berarti ya. Cuman beda permulaannya, nada dasarnya. Kalau tadi kan di C ya, gitu. Kemudian C crash ya. Nah, kalau kita mulai dari sini berarti dari G. Sama ya, cuma beda nada permulaannya, nada dasarnya G. Oke, sekarang kita akan belajar sebuah pola, yaitu penempatan nada-nada tersebut di selain satu senar. Jadi kita akan belajar di beberapa senar. Yang pertama, kita akan pakai fondasi atau rootnya ya, dari C dulu ya. C sama dengan Do. Oke, nah sekarang kita akan coba belajar yang paling dekat dulu, dari kita merujuk ke kunci C ya. Nah, kebanyakan orang tahu kuncinya tapi tidak tahu do re mi fa sol la si do nya dari mana ya datangnya ya. Oke, kita akan coba dari sini kunci C. Kemudian low string senar 4. Kemudian di senar 4 ya, fret 2. F. Low string lagi berikutnya. Pencet lagi, senar 2, low string. Oke, kita sekarang sudah dapat do re mi fa sol la si do nya. Oke, dari ini nada dasar C. Ya, paham ya? Itu adalah posisi yang pertama merujuk ke kunci C. Nah, sekarang ada juga kunci C seperti ini kan? Kita akan bahas singkat saja. Perhatikan posisinya. Oke, ini adalah posisi tempat kedua, merujuk ke kunci C seperti ini, ya, dan penambahan sedikit di area sebelah kiri ya. Oke, tadi sudah sampai sini, kita bisa lanjutkan atau bisa kita tambahkan areanya menjadi sekitar 5 fret ya, 5 fret. Oke, jadi ini lebih ke arah kanan. Setelah itu kita bisa tambahkan juga dari sini, kita bisa lanjutkan ke senar bawah. Ya. Kemudian jadi dari sini ya. Kemudian berikutnya kita bisa pindah ke bagian fret yang lebih dalam lagi di sini. Ini diambil dari kunci yang seperti ini ya. Ini nanti kalau yang G kita bisa coba seperti ini. Kita akan coba yang C dulu ya. Dari sini. Posisi pertama, oktav berikutnya. Oke, jadi kita sekarang sudah tahu beberapa tempat untuk tangga nada diatonis, nada dasar C ya. Ya, semakin banyak kita tahu, semakin baik dan kita akan bisa bermain melodinya. Nah, sekarang bagaimana menerapkan dalam sebuah permainan musik? Kita ambil contoh manfaatnya kita mempelajari diatonis, kita bisa pindah-pindah tangga nada dengan baik dan memainkan melodinya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu pola tersebut, ya, misalkan kita bermain di nada dasar C, kita tidak perlu menghafal semua nada. F crash di dalam ada di mana, atau C crash di dalam ada di mana. Nah, sebetulnya yang perlu kita tahu yaitu polanya. Yang tadi, rumus utamanya. Atau saat kita bermain gitar, kita tahu jarak-jaraknya. Contohnya seperti C seperti ini. Nah, kan do re mi fa sol la si do nya saat nada dasar C. Begitu nada dasarnya menjadi C crash, kita cuma tinggal geser setengah dan semuanya akan menjadi sama. D crash,
E, F. Semuanya yang jadi terlihat lebih mudah saat kita mempelajari polanya. Ya. Dan ini juga kita bisa terapkan dalam sebuah lagu, sebuah permainan melodi dalam sebuah lagu. Ya. Ibu kita Kartini. Itu dalam permainan di nada dasar C. Nah, sekarang kalau di D berarti ya. D crash, E. Ya. Jadi saat kita sudah tahu polanya, kita akan semakin mudah memainkan melodinya. Ya. Nah, sekarang setelah kita tahu yang di lokasi C, bagaimana kalau kita memainkan yang di G? Kita bisa merujuk pada kunci C yang tadi sudah kita pelajari di sini. Berarti kalau di G berarti sama saja, cuman lokasinya yang pindah. Ya, oke, paham ya? Jadi pada intinya kita tahu tangga nada yang utama solmisasinya disebut diatonis dan jaraknya ya. 1-1/2, 1-1-1/2. Oke. Kemudian setelah kita tahu, kita bisa bermain melodi di mana saja. Nah, untuk improvisasi atau permainan melodi yang lebih baik, kita perlu belajar yang namanya triad ya, atau arpeggio saat kita praktekkan ya. Triad itu adalah nada yang dikumpulkan akan membentuk sebuah chord. Contohnya, kita bermain di kunci C, ya, atau pada saat kita membunyikan chord C. Chord C itu dibangun dari 3 buah nada, ada C, E, dan G. Ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa memainkan nada-nada solmisasinya, dan kita bisa berhenti di nada triad C. Ya, seperti itu ya. Jadi ada penjelasan tersendiri saat kita bermain musik, ada chord-chord yang kita perlu gunakan dan kita bisa memainkan triad chord tersebut. Ya, linknya saya akan berikan di bawah dan kalian bisa cek video tersebut ya. Dan kira-kira seperti itu tutorial sederhana kita pada kesempatan kali ini, belajar melodi gitar yang paling dasar sekali, yaitu diatonis. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Gitu terus perkembangan selanjutnya belajar gitar bersama saya Teguh di Teguh Musik Channel. Dan kalian bisa cek video tutorial lainnya di link sebelah sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.